Pasti semua perusahaan pengen dong bisa meluncurkan produk baru yang sukses. Tapi kenapa ya, kok banyak banget yang gagal? Nah, kali ini kita bakal bongkar buku panduan yang dipakai para inovator paling top untuk menang. Semuanya berdasarkan data dan riset yang valid. Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari sebuah, katakanlah, konflik utama. Di satu sisi, inovasi produk itu kan mesinnya pertumbuhan perusahaan. Tapi, di sisi lain, inovasi itu penuh banget sama risiko kegagalan. Nah, ini dia paradoksnya yang dihadapi setiap pemimpin bisnis. Coba deh bayangin sejenak. Anda diminta mempertaruhkan jutaan dolar, ribuan jam kerja, plus reputasi Anda dalam sebuah permainan yang peluang menangnya kecil banget. Kira-kira Anda mau main nggak? Nah, itulah kenyataannya dunia inovasi produk. Betul, riset nunjukin bahwa dari setiap 7 ide produk baru, cuma satu yang benar-benar jadi duit secara komersial. Gila kan? Angka ini cukup bikin kaget, dan ini adalah masalah inti yang akan kita coba pecahkan bareng-bareng. Analogi poker ini pas banget loh. Kegagalan itu seringkali bukan karena idenya kurang cemerlang, tapi karena kurangnya disiplin. Jadi banyak perusahaan itu nekat maju cuma berdasarkan feeling, tanpa riset yang cukup atau kriteria yang jelas kapan harus lanjut atau kapan harus berhenti. Oke, sekarang kita lihat kesenjangan kinerja yang dramatis ini. Soalnya gini, meskipun mayoritas pada susah payah, ada loh sekelompok kecil elit yang secara konsisten menang terus di permainan inovasi ini. Apa sih yang bikin mereka beda? Poin pentingnya tuh gini, ini bukan soal perbaikan kecil-kecilan. Perusahaan-perusahaan terbaik itu bukan cuma sedikit lebih baik. Mereka itu cara kerjanya beda banget, secara fundamental, yang bikin hasil akhirnya juga beda jauh. Bedanya tuh kelihatan jelas banget, bahkan cuma dari metrik eksekusi yang sederhana. Inovator terbaik bisa meluncurkan nyaris 80% proyek mereka tepat waktu. Coba bandingin sama yang performanya paling jelek, di mana cuma 1 dari 5 proyek yang on time. Ini beda efisiensinya luar biasa. Dan jelas ya, perbedaan ini ngaruh banget ke duitnya. Perusahaan terbaik bisa dapat penjualan 4 kali lipat lebih banyak dari produk baru dan mencapai target profit mereka 3 kali lebih sering. Ini udah bukan main-main lagi, ini namanya dominasi. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kalau bisa sukses terus-terusan begini, jelas bukan karena hoki kan? Ternyata, mereka tuh punya contekan, semacam buku panduan yang mereka ikuti. Oke, saatnya kita bedah solusinya. Karena sukses dalam inovasi itu bukan soal keberuntungan. Ini soal menguasai beberapa kunci sukses yang sebetulnya bisa dipelajari siapapun. Nah, rahasianya tuh di sini. Para pemenang ini udah menang bahkan sebelum proses developmentnya mulai. Mereka investasi besar-besaran di tahap awal, tahap yang justru sering dianggap remeh sama yang lain. Faktor nomor 1, yang paling penting dari semuanya, ya ini, punya produk yang jelas-jelas lebih bagus di mata pelanggan. Bukan cuma sedikit lebih baik ya, tapi menawarkan manfaat unik dan nilai yang nggak bisa disaingi kompetitor. Terus, gimana caranya bikin produk unggul kayak gitu? Jawabannya bukan sulap, tapi PR alias homework yang dikerjain dengan serius. Semua riset dan analisis yang dilakukan sebelum Anda nulis 1 baris kode atau bikin cetak biru pertama. Dan disinilah ironi terbesarnya. Kita semua tahu PR di awal ini krusial banget, tapi coba lihat deh, duitnya lari kemana? Kebanyakan perusahaan cuma ngasih porsi sekitar 7% dari anggaran proyek buat aktivitas-aktivitas super penting ini. Ya, ini sih resep jitu buat gagal. Jadi, PR ini isinya apa aja sih? Sebetulnya ini dasar-dasarnya. Pertama, riset voice of customer. Benar-benar dengerin apa kata pelanggan. Terus, analisis kompetitor secara mendalam. Lalu, penilaian pasar yang jujur. Dan yang paling penting, definisikan produk Anda dengan tajam dan jelas sebelum mulai membuatnya. Oke, paham faktor suksesnya itu satu hal. Tapi, ngejalaninnya secara konsisten, nah, itu cerita lain. Disinilah kita butuh sebuah framework yang udah terbukti ampuh. Sistem stage gate ini, ibaratnya, mengubah niat baik jadi sebuah proses yang bisa diulang-ulang. Ini kayak peta jalan yang membawa ide dari konsep awal sampai ke peluncuran yang sukses dengan titik-titik pengecekan yang disiplin di sepanjang jalan. Konsepnya simpel aja, kayak lari estafet. Tahap atau stage itu pas pelarinya lari, tim ngerjain tugasnya. Nah, gerbang atau gate itu zona serah terima tongkat, di mana para pimpinan memutuskan, oke, pelari berikutnya boleh mulai, atau stop, kita berhenti dari lomba ini sekarang. Prosesnya kira-kira begini, mulai dari tahap discovery atau penemuan ide, lanjut ke scoping atau penentuan ruang lingkup, baru kemudian membangun studi kelayakan bisnis yang solid.
Cuma setelah PR di awal itu beres, barulah proyeknya masuk ke tahap development, lalu testing dan launch. Alurnya logis dan disiplin banget. Punya prosesnya sih bagus ya, tapi bagian paling penting sekaligus paling susah adalah bikin titik-titik keputusan itu beneran bertaji. Nah, disinilah banyak perusahaan kepleset. Gerbang-gerbang keputusan mereka itu cuma jadi formalitas, kayak cap stempel aja. Mereka bilang iya ke terlalu banyak proyek. Akibatnya sumber daya jadi pecah kemana-mana, dan akhirnya nggak ada yang dieksekusi dengan benar. Ini yang namanya kemacetan inovasi. Ada satu kutipan yang jujur aja agak provokatif, tapi pesannya ngena banget. Gini, nggak ada yang suka ngestop proyek kan? Rasanya kayak anak sendiri ya ibaratnya kayak anak anjing yang lucu gitu deh. Tapi demi kesehatan seluruh portofolio, kita harus berani bikin keputusan sulit dan menghentikan proyek yang lemah supaya yang kuat bisa tumbuh. Jadi, intinya adalah soal keseimbangan. Punya ide-ide kreatif yang gila itu penting banget, tapi ya percuma kalau nggak ada disiplin buat eksekusinya. Inovasi yang sukses itu butuh keduanya. Butuh kreativitas seorang seniman, tapi juga ketelitian seorang akuntan. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua. Coba deh pikirin di tempat kerja Anda sendiri. Apa sih sebenarnya hambatannya? Apakah Anda butuh lebih banyak ide, atau justru butuh keberanian untuk fokus hanya pada ide-ide yang beneran paling bagus? Makasih udah dengerin.